Halo, namaku Xavier Elbarik atau Asakif. Panggil aku Atta si petualang bertanggung jawab. Selamat datang di petualanganku. Petualanganku kali ini akan menelusuri kekayaan alam yang ada di Hawaii Van Java. Kalian tahu nggak sih apa itu Hawaii Van Java? Hawaii Van Java adalah julukan untuk Kabupaten Pangandaran, yang konon keindahannya seperti Hawaii di negara Amerika. Pangandaran adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung tenggara Provinsi Jawa Barat di Pulau Jawa. Aku harus menempuh perjalanan sekitar 8 jam dari rumahku di Depok untuk ke Pangandaran. Sepanjang perjalanan, aku melihat perbukitan dan juga permukiman warga. Setelah sekian lama, akhirnya aku sampai di Pangandaran. Yeay! Sesampainya di sini, aku melihat bentang alam berupa pantai dan samudra yang luas. Pantai timur ini biasanya dijadikan tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan. Nelayan adalah mata pencaharian utama penduduk yang tinggal di pesisir pantai Pangandaran ini. Setelah istirahat di hotel semalam, keesokan harinya aku bersiap untuk memulai petualanganku. Tempat pertama yang aku kunjungi adalah Pantai Barat Pangandaran. Di sini aku bermain pasir dan menikmati ombak. Untuk mencari tahu tentang kekayaan alam di sini, aku mengunjungi Cagar Alam Pananjung. Aku harus naik perahu motor untuk sampai di sana. Aku menikmati sekali keindahan alamnya. Cagar Alam Pananjung merupakan kawasan konservasi alam yang berada di daratan yang menjorok ke laut, yang disebut Tanjung. Itu pula yang jadi asal-muasal nama Pananjung. Setelah sekitar 10 menit perjalanan, aku sampai. Aku langsung mengunjungi gua yang ada. Ini adalah Gua Panggung. Di dalamnya, aku melihat banyak stalaktit dan stalagmit. Aku kagum dengan keindahannya. Batu-batu ini dinamakan sesuai dengan bentuknya. Yang aku pukul ini disebut batu gong karena ketika dipukul bunyinya seperti gong. Di sini aku juga sempat berinteraksi dengan landak hutan Jawa bernama Bolu dan Tince. Mereka tampak biasa bertemu dengan manusia. Aku juga melihat kalong, tapi karena gelap aku gagal mendokumentasikannya. Akhirnya keluar gua juga. Setelah keluar gua, aku mulai berpetualang di bagian hutan. Oh iya, ini adalah AA Black yang memanduku berpetualang hari ini. Kata AA Black, jika beruntung, aku akan bertemu fauna yang hidup di sini, seperti rusa, kijang, monyet ekor panjang, lutung, dan merak hijau. Tapi sepertinya aku kurang beruntung hari ini. Sepanjang perjalanan, aku melewati pohon-pohon tinggi. Kata A Black, di sini didominasi pohon-pohon laban dan terep. Flora yang paling unik di sini adalah Rafflesia patna. Tapi lagi-lagi aku kurang beruntung karena bukan musimnya bunga itu mekar. Setelah menelusuri gua dan hutan, aku juga berkesempatan untuk melakukan snorkeling. Aku naik perahu lagi. Yuhuu! Aku bertemu dengan ikan sersan mayor dan ikan pelatuk di sini. Untuk memenuhi penasaranku tentang biota laut, aku juga melanjutkan petualanganku ke Akuarium Indonesia yang berlokasi tak jauh dari Pantai Pangandaran. Di sini aku banyak melihat biota laut. Kebetulan sekali aku berkunjung saat waktunya memberi makan. Seru sekali, ada ikan hiu, ikan pari, penyu, dan ikan-ikan lain bergerombol merebut makanan. Aku juga berinteraksi dengan penyu di kolam sentuhnya loh. Ngomong-ngomong tentang penyu, aku juga menyempatkan untuk datang ke konservasi penyu yang ada di Pantai Batu Hiu. Tempatnya berjarak 30 menit dari Pantai Pangandaran. Sayangnya, dalam waktu dekat tidak ada jadwal melepas liarkan tukik. Tapi aku cukup senang bisa berinteraksi langsung dengan penyu-penyu yang ada di sini.
Setelah puas bermain dengan penyu, saat aku mau pulang, aku ikut berdonasi sebagai aksi nyataku untuk membantu tempat konservasi ini bertahan. Nah, walau tidak banyak, aku harap bisa berguna untuk ikut menjaga kelestarian penyu di daerah ini. Tepat di seberang jalan tempat konservasi penyu, ada akses masuk ke pantai Batu Hiu. Peraturan yang berlaku di sini adalah tidak diperbolehkan wisatawan untuk berenang. Sikap kita sebagai pendatang adalah harus mengikuti peraturan yang berlaku untuk menghargai peraturan yang dibuat pemerintah dan masyarakat setempat, juga demi keselamatan kita semua. Sebenarnya, aku melanjutkan petualanganku ke tempat lainnya seperti body rafting di Grand Canyon, bermain pasir di pantai Batu Karas, dan menikmati ombak di pantai Mandasari. Tapi aku ceritakan di video lainnya ya. Komen di bawah kalau kamu mau aku buatkan vlog selanjutnya. Dari informasi yang aku dapatkan, kawasan Pantai Pangandaran saat ini sudah jauh berkembang. Semakin banyak tempat-tempat wisata yang fasilitasnya diperbaiki. Penataannya pun diperhatikan. Banyak restoran dan kafe-kafe yang dibuat untuk menarik pengunjungnya. Misalnya, kampung turis. Perubahan-perubahan ini tentu saja berdampak baik dan buruk. Dampak baik yang terjadi dari perubahan ini adalah semakin banyak wisatawan yang tertarik untuk datang. Tapi ada pula dampak buruknya, misalnya berkurangnya kualitas air di daerah wisata. Untuk mengetahui kualitas air, tentu kita harus mempunyai indikator atau penanda. Salah satu penanda hidup atau bioindikator adalah kelomang. Salah satu fauna yang habitatnya di area pasang surut dan berbatu di pesisir pantai. Kelomang juga berfungsi membantu membersihkan lingkungan laut dari biota mati dengan cara menghancurkan hewan atau tanaman yang membusuk dan sampah-sampah organik di pantai. Tapi miris sekali karena di sisi pantai banyak kelomang yang diperjualbelikan. Walau bukan binatang yang dilindungi atau terancam punah, namun masa hidup kelomang yang dibiarkan hidup di alam akan lebih panjang dibandingkan yang dipelihara di rumah. Untuk itu, aku melakukan pelepas liaran kurang lebih 30 ekor kelomang untuk kembali ke habitatnya. Aku berharap dengan aku melepas liarkan kelomang ini, mereka akan kembali lestari dan melakukan tugasnya kembali sebagai bioindikator, juga pembersih alami air dan lingkungan pantai. Aku berdoa semoga mereka hidup dan panjang umur ya. Tapi ada cerita ketika aku melepas liarkan kelomang-kelomang yang membuatku kesal dan sedih. Yang mau tahu ceritanya, komen lagi di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu ya cerita tentang petualanganku di Hawaii Van Java. Sampai jumpa di petualanganku lainnya. Tetap menjadi petualang yang bertanggung jawab ya teman-teman. Dadah, salam lestari.